Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang ini yaitu adalah aturan waris zaman jahiliyah. Siapa yang memberitahukan kita tentang praktek bagi waris di zaman jahiliyah? Jawabannya adalah Allah. Jawabannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mengetahui bagaimana dahulu orang-orang jahiliyah, bagaimana dahulu orang-orang sebelum Islam membagi warisan di tengah keluarga mereka, kita bisa tahu dan kita bisa hindari itu. Lalu kemudian kita menggunakan apa yang diberikan oleh Allah dan apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan topik ini kita akan bawakan satu ayat saja, yaitu firman Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7. Artinya ini dicantumkan dan disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lirrijali nasibun mimma tarakal walidan. Kata Allah, laki-laki itu punya porsi, punya bagian warisan dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan kerabatnya. Kemudian walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur. Demikian juga perempuan itu punya porsi bagian warisan dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabatnya. Entah itu hartanya banyak atau sedikit. Nasiban mafruḍah, kata Allah, itu porsinya, bagiannya sudah ditetapkan dan sudah ditentukan. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini? Pelajaran yang pertama adalah Allah kabarkan bahwa ayat ini turun. Sebenarnya kita dapat informasi ini dari hadis dari Nabi SAW, karena disebutkan di dalam beberapa riwayat kanu la yuwarrisunan nisa, bahwa orang jahiliyah dulu ketika ada yang meninggal, perempuan itu enggak dapat warisan. Bahkan perempuan itu menjadi objek warisan. Dan kemudian bahkan kejadian di zaman Nabi SAW, ada sahabat Ansor yang wafat, dia punya anak, kemudian ada perempuan, ada paman, ada saudara. Dan harta diambil seluruhnya oleh si paman. Kemudian si ibu ngadu ke Rasul. Apa jawabannya si paman ini? Ya sama, karena dia masih memahami sebagaimana dipahami orang-orang jahiliyah terlebih dahulu, bahwa perempuan itu gak dapat warisan. Dan kemudian layar kabul khail, disebutkan bahwa perempuan itu gak ikut perang, anak-anak gak bisa ikut perang, gak mendatangkan apa-apa. Sehingga versinya orang-orang jahiliyah yang mendapatkan waris adalah laki-laki. Sehingga turunnya ayat ini. Tapi Rasul ketika ada kasus, Rasul gak langsung buat keputusan. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita gak tahu, sebaiknya diam. Apalagi dalam urusan waris, gak usah kita majukan perasaan kita, gak usah kita kedepankan logika kita. Bahkan Rasul sekalipun ada kasus, belum turun wahyu, Rasul diam. Lalu turunlah ayat ini. Dan Allah tegaskan, perempuan bisa dapat waris sebagaimana laki-laki bisa mendapatkan warisan. Itu pelajaran yang pertama. Apa pelajaran yang kedua yang disampaikan oleh ayat ini? Yang kedua adalah sebab seseorang bisa dapat waris itu karena ada hubungan nasab, ada hubungan kerabat. Tadi disebutkan anak dari seseorang,
baik laki atau perempuan, atau mungkin tadi dia ada hubungan kerabat dengan yang wafat, maka dia punya sebab, punya potensi untuk mendapatkan warisan. Walaupun memang tidak semua yang punya hubungan kerabat pasti dapat waris, minimal gitu ya. Yang punya hubungan kerabat dengan mayit, dia punya potensi masuk dalam kandidat penerima waris. Walaupun nanti kita lihat secara aturan apakah secara hitung-hitungan dia akan berhak sampai akhir atau tidak. Itu pelajaran yang kedua dari ayat ini, yaitu waris diatur oleh Allah, diatur oleh Rasul, dan kalau tidak ada hubungan nasab maka tidak berhak mendapatkan waris. Apa hubungannya? Nanti ada kasus di masyarakat anak angkat, anak adopsi. Itu antara ayah angkat, ibu angkat dengan anak yang dia angkat tidak ada hubungan nasab. Maka anak ini pasti tidak masuk dalam daftar ahli waris. Walaupun di kakaknya itu diubah, ini anak kandung. Tapi nasab tidak bisa direkayasa. Atau apalagi misalkan anak hasil zina, itu tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Dan ini nanti juga arahnya ke sana ketika kita membahas antara hubungan nasab untuk bisa mendapatkan waris. Kemudian apa pelajaran ketiga yang kita bisa ambil dari ayat ini? Allah tekankan di situ di dalam ayat, nasibun mimma taroka, bagian dari apapun yang ditinggalkan, sehingga bentuknya umum, apapun harta yang ditinggalkan. Dan kemudian ditekankan lagi oleh Allah, mimma qalla minhu au kasur, terserah hartanya banyak atau sedikit, maka tetap pembagiannya ikut aturan Allah. Dan definisi harta kembali kepada dua hal, sesuatu yang memiliki nilai atau sesuatu yang memiliki manfaat dan manfaatnya halal. Sehingga kalau ada orang wafat, dia meninggalkan kulkas, dia meninggalkan sofa, dia meninggalkan lemari, dia meninggalkan kipas angin, dia meninggalkan AC, bagi waris, bagi waris. Karena itu adalah harta. Sehingga nggak boleh ketika ada yang wafat, kemudian keluarga, kemudian datang seenaknya, kulkas milik saya, mobil bagian saya, kipas angin hak saya, sehingga seakan-akan terjadi penjarahan di rumah itu. Enggak, hitung dulu berapa nilainya, lalu kamu punya hak berapa. Itu adalah harta dan itu hitungannya warisan. Mimma qalla minhu au kasur. Sehingga nggak peduli. Kalau ada yang berkomentar misalkan, kan rumahnya cuma satu, masa iya harus bagi waris? Rumah itu harta atau bukan? Iya, harta. Itu warisan atau bukan? Warisan. Baik, silahkan dihitung berapa porsi masing-masing ahli waris. Karena demikian titahnya, demikian perintah dari Allah, hitung. Kemudian, pelajaran yang keempat yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah nasiban mafruḍah. Allah kasih closing statement, kalimat penutup. Walaupun sebenarnya An-Nisa ayat 7 itu masih muqaddimah untuk mengantarkan orang kepada An-Nisa yang berikutnya. Tapi di muqaddimah Allah sudah kasih semacam pengantar dan closing statement yang tegas, ini sifatnya nasiban mafruḍah. Ditetapkan, diatur oleh Allah. Sehingga kalau ada yang nanya, apakah bagi waris dengan cara fikih waris wajib? Jawabannya wajib. Itu bukan choice, itu bukan pilihan. Sehingga kalau ada yang berkomentar misalkan, alah ikut fikih waris, ikut bagian adat, ikut kesepakatan keluarga, ikut perdata sama saja. Aturannya toh sama kan? Nggak ada aturan yang zolim. Intinya sama. Apa? Membagi. Enggak. Kalau semua aturan sama, untuk apa diturunkan ayat ini? Karena itu beda, makanya diturunkan ayat ini. Kalau semua dikasih pilihan, boleh ikut adat, boleh kesepakatan keluarga, untuk apa ada wahyu An-Nisa ayat 7 dan seterusnya. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa bagi waris tergantung suka-suka keluarga. Enggak. Itulah Allah tegaskan sifatnya wajib, bukan pilihan. Kenapa? Karena Allah tahu harta itu fitnah, harta itu cobaan, harta itu godaan. Bahkan Rasul menyebutkan bahwa fitnah ummati, umatku itu akan diuji dengan yang namanya harta. Dan bahkan Rasul sebutkan manusia itu dikasih emas satu lembah, satu gunung, dia kurang. Dia butuh emas dengan lembah yang lain. Bayangkan kalau ini tidak dikasih aturan oleh Allah, maka manusia akan membagi warisan kembali kepada dua hal. Ikut perasaannya dan ikut logikanya. Kalau di anggota keluarga punya 10 orang, maka ada 10 perasaan, ada 10 logika. Kenapa mereka ribut? Karena mereka punya standar berbeda dan mereka tidak mengikuti wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Kapan waktu terbaik bagi kita untuk belajar waris? Jawabannya, sebelum ada keributan di tengah keluarga. Itulah waktu yang tepat untuk undang ustadz, itulah waktu yang tepat untuk belajar waris. Lakukan pencegahan sebelum terjadi keributan. Walaupun memang lebih baik ya kita terlambat daripada tidak sama sekali. Namun ketika sudah terjadi sengketa, ketika sudah ada yang wafat, sudah ribut di keluarga, itu biasanya akan lebih sulit untuk memperbaiki. Keluarga sudah tidak saling tegur, nomor sudah saling blokir, lebaran gak mau ketemu, bahkan saling fitnah. Itu akan lebih sulit untuk menyelesaikannya ketimbang dibicarakan sebelum sengketa itu terjadi. Maka kalau ditanya kapan kita perlu belajar waris, belajarlah sebelum rumah tangga keluarga kita ribut gara-gara waris. Kemudian yang kedua, belajar waris itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang pantang, dan tidak ada hubungannya antara belajar waris dengan mengharapkan kematian seseorang. Kalau seandainya bicara waris itu tabu, gak mungkin Allah masukkan ayat waris di Al-Quran. Ketika Allah masukkan di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai ujung diselipkan ayat waris, itu artinya Allah paham waris itu penting, sebagaimana pentingnya sholat, sebagaimana pentingnya puasa, sebagaimana pentingnya haji dan yang lain. Sehingga bicara tentang waris bukan aib, bicara tentang waris bukan tabu. Maka bicarakanlah itu, edukasi keluarga kita tentang warisan, dan semoga tidak ada yang memakan harta haram dari waris. Masyarakat anti dengan namanya makan haram dari korupsi. Anti mereka makan harta haram dari suap. Gak mau mereka makan harta haram dari judi, dari jualan narkoba, dari jualan miras. Gak mau mereka. Tapi kenapa ada yang makan harta haram dari waris? Karena pembagian waris tidak dihitung seperti yang diinginkan oleh Allah, otomatis ada yang terzolimi dan ada yang menzolimi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika. Allahumma kfina bihalalika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimussalah. Ikuti Umroh Akbar ketiga bersama Ustadz Aminur Bait dan tim Asatidzah ANB 10 hari 26 September hingga 5 Oktober 2024 dan mendapatkan 2 kali Jumatan. Untuk informasi lengkap hubungi 0812 9090 4331.